bersama saya di channel YouTube The King KRBB. Guys, malam hari ini tema kita adalah jejak kaki motivation. Nah, banyaknya permintaan hari ini dan beberapa pertanyaan kepada saya yaitu tentang jejak kaki motivation. Nah, malam hari ini saya sempatkan memberikan sebuah motivasi sehingga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, ada pertanyaan kepada saya bagaimana supaya kita tegar dalam menjalankan proses karir dalam diri kita. Nah, ini bagus ya, pertanyaan yang sangat bagus buat kita semua, teman-teman. Kabar baiknya hari ini semua orang-orang hebat, semua orang sukses di seluruh dunia merasakan hal yang sama dengan kita ketika kita memulai. Nah, ya, siapa saja dari orang-orang sukses di seluruh dunia sebenarnya sama. Ya, mereka mengalami hal yang sama dengan. Nah, guys, saya banyak membaca profil-profil orang-orang sukses di dunia. Mereka mengalami hal-hal yang sama seperti kita mengawali sebuah karir dalam diri kita. Nah, tahu nggak, memang hal yang paling tidak enak ketika hari ini kita sedang berkarir, kita sedang mencoba menjalani naik tangga pertama, dan kita sedang mencoba menjalankan sebuah proses demi sebuah perubahan dalam hidup kita yang jauh lebih baik. Tapi kadang-kadang dalam menjalani proses banyak hal yang tantangan, ya, bukan masalah tapi tantangan yang kita rasakan. Nah, contoh seperti kadang-kadang kita bisa lecehkan, kita bisa diejek oleh teman-teman kita, bahkan tetangga kita, bahkan saudara kita sendiri, ya, bahkan kadang kita sering kena hinaan. Nah, itu saya pikir hal yang biasa, dan hari ini Anda tegarkan dalam diri Anda, ya. Saya pribadi dan siapapun seperti yang saya bilang tadi, saya pribadi juga kadang-kadang mendapatkan hal seperti itu ketika saya memulai karir di tahun 2008. Nah, lebih parah guys, saya dulu sempat dibilang di tahun 2008 mulai karir saya nanjak, ya. Saya pernah dibilang orang kaya baru, saya pernah dibilang muluk-muluk dalam sebuah impian, tapi itu lumrah, ya, dan itu sangat manusiawi hari ini ketika kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan miskin, kita dalam keadaan turun. Hal yang sangat lumrah ketika kita mendapat hinaan-hinaan seperti itu. Hanya saja saya pikir itu bagian dari motivasi buat diri kita. Sebenarnya mereka memberikan energi kepada diri kita. Nah, tidak enak guys mendapatkan hal-hal seperti itu. Dan kabar baiknya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwasannya orang-orang sukses di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bahkan sampai hari ini orang kaya di dunia pun, ya, mereka juga merasakan hal yang sama. Ya, puluhan tahun kemarin mereka merasakan hal yang sama seperti kita. Hinaan, ejekan, cacian, ya, itu bagian dari makanan buat diri kita. Nah, teman-teman, yang terpenting hari ini kita harus punya dasarnya. Kita harus punya sikapnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Karena memang tidak mudah, ya, sangat tidak mudah. Ya, hampir besar orang-orang dalam menjalankan sebuah proses mereka kalah gara-gara hinaan-hinaan seperti ini. Bahkan mereka terprosok gara-gara tidak tahan mendengar kata-kata jelek terhadap diri mereka dalam menjalankan proses kehidupan. Tapi yang terpenting buat saya, ketika kita sudah tahu caranya, ketika kita sudah paham ilmunya untuk mengatasi hal-hal seperti itu, maka jadinya jauh lebih mudah. Nah, malam hari ini saya akan kupas teman-teman bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini di lapangan buat kita yang sedang menjalani proses kehidupan naik tangga pertama. Nah, teman-teman, materi ini bagus dan jawabannya dari pertanyaan ini adalah kita semua cukup belajar dengan seekor bebek. Bebek, iya, saya mempraktekkan hal ini dan saya melakukan ilmu ini dan ternyata sangat bagus, ya, fantastik ilmu bebek. Dan malam hari ini jawabannya ketika Anda mau menjalankan sebuah proses tantangan-tantangan di awal, ya, terhadap tadi hinaan terhadap diri Anda dan banyaknya orang kalah gara-gara hal ini, maka saya pastikan saya kasih kuncinya supaya Anda tidak kalah terhadap tantangan hal ini, yaitu
ingat seekor bebek. Oke. Nah, guys, coba kita perhatikan ya. Seekor bebek ketika dia berenang di dalam air, dia terus berenang dan dia terus berenang. Padahal banyak binatang yang lebih cepat berenang dari seekor bebek, dan binatang-binatang semuanya mengejek seekor bebek. Ya, macam-macam mengejeknya. Ada yang menghinanya, lambat, ya, lambat, segala macam. Tapi ingat, seekor bebek terus konsisten dia berenang. Dan ingat, bebek ketika berenang, airnya tidak pernah riak. Airnya tetap santai. Nah, teman-teman, hari ini penting ya kita belajar dengan seekor bebek tentang sifat tegar dalam diri kita dalam menjalani proses kehidupan. Nah, kita praktekkan gaya bebek. Jadi ketika seekor bebek dia berenang di danau, dia berenang di air, dia terus berenang dan air tetap tenang. Walaupun dia kena hinaan, dia kena ejekan, dia terus berenang konsisten. Nah, teman-teman, begitulah layaknya kita. Hari ini teman-teman teruslah berenang, teruslah berjalan, jalankan prosesnya semuanya. Ya, walaupun banyak hinaan-hinaan dalam diri kita, banyaknya ejekan-ejekan yang masuk di telinga kita. Tapi yakinlah, Anda harus tetap tenang dan terus bergerak. Jangan dengarkan dan Anda terus bergerak. Ya, dan biarkan sekeliling Anda tenang, selayaknya air ketika itu bebek berenang di dalam air. Dan mereka tidak pernah sadar seekor bebek di dalam kakinya di dalam air terus mengayuh, terus berjalan, dan terus berjalan. Dan akhirnya tanpa sadar teman-teman, bebek sampai ke finish. Ya, sampai ke finish. Karena ketika apapun yang terjadi, kakinya terus mendayung di dalam air. Nah, begitu juga kita dalam sebuah perjalanan kita hari ini, ya, apapun yang masuk dalam telinga kita yang itu sangat negatif, tapi perhatikan gaya bebek. Kaki-kaki Anda, ya, kedua kaki Anda harus tetap berjalan dengan tenang. Terus berjalan dan menjalani sebuah proses dalam hidup Anda. Dan yakinlah, ya, konsisten Anda terus berjalan, ya, dan Anda tetap fokus terhadap tujuan Anda, dan Anda akan capai ke finish. Begitulah makna ya dari pertanyaan bagaimana ya menjaga diri kita terhadap sebuah proses-proses negatif dalam menjalani proses awal untuk menuju kesuksesan kita pribadi. Maka ingat pesan ini, ketika Anda menemukan hal seperti ini, maka ingatlah pesan dari seekor bebek. Anda terus berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan. Nah, indah kan teman-teman ketika kita sudah tahu caranya. Nah, karena dalam kehidupan ini sebenarnya kita hanya mempelajari bagaimana caranya. Ya, ketika kita mendapat tantangan, satu tantangan, dua tantangan, tiga dan tantangan. Yang terpenting Anda menguasai cara mengatasi tantangan. Nah, ketika kita sudah belajar mengatasi tantangan itu, dan Anda akan keluar dari tantangan itu dan terus bergerak. Indah banget ya teman-teman, seperti di awal saya bilang. Ya, orang-orang sukses di dunia ini semuanya sama seperti kita kok mengawalinya. Dan apapun ceritanya, mereka sama merasakannya, sama seperti kita. Hanya saja pilihan. Tidak semua orang tahan telinganya. Tapi perhatikan, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat adalah mereka terus mendengarkan hinaan itu, dan hinaan itu masuk menjadi sebuah energi positif buat diri kita. Dan kedua kaki kita terus berjalan dengan santai, maka kita sampai ke finish. Nah, guys, oke, saya akan bacakan pertanyaan kedua. Ya, ada yang bertanya lagi dengan saya. Nah, bagaimana supaya kita bisa fokus dalam berkarir, ya, menjalankan sebuah proses kesuksesan. Wah, ini pertanyaannya bagus juga ya. Bagaimana kita belajar fokus dan apa arti fokus? Nah, teman-teman, fokus itu teorinya begini. Ketika Anda
melihat ke depan, maka sudah pasti mata Anda keduanya akan melihat ke depan. Ketika Anda belok ke kanan pun, maka sudah pasti kedua mata Anda tetap memandang ke depan. Nah, yang dibilang tidak fokus adalah ketika Anda sudah fokus berjalan ke depan, tapi kedua mata Anda berani melihat kanan dan kiri. Kaki Anda terus ke depan, tapi kedua mata Anda ini selalu melihat kanan dan kiri. Itu akan hilang fokus. Artinya apa? Dalam sebuah perjalanan karir dalam kita semua, teman-teman, banyak bisikan-bisikan. Ya, dan apapun itu menjadi bisikan, Anda tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Anda tetap fokus dengan tujuan akhir Anda. Apa tujuan akhirnya? Ya, masing-masing kita punya impian. Ya, tanya selera Anda, impiannya apa? Nah, pastikan Anda fokus dan tidak merubah impian tersebut sehingga Anda bisa sampai ke tujuan. Maka teorinya hari ini adalah apa yang disebut fokus, maka kedua mata Anda jangan pernah melihat ke kanan kiri. Cukup. Walaupun ketika mata Anda lurus ke depan, ada yang menceritakan dari sebelah kiri dan kanan, Anda jangan dengarkan dan jangan noleh. Jangan, Anda terus fokus terhadap impian. Teman-teman, banyak orang gagal tanpa tidak sadar impian kita dicuri orang. Yaitu orang-orang yang negatif, orang-orang yang tidak senang melihat kita sukses. Ya, di materi yang kemarin pernah saya sampaikan kan, ya, tidak semua orang senang dengan kebahagiaan kita, tidak semua orang senang dengan karir kita. Tapi yang terpenting kita sendiri punya fokus, kita punya settingan goal yang di materi kemarin. Nah, untuk mengawali semua settingan itu, ya, impian-impian itu, maka fokus itu dipentingkan supaya impian-impian yang sudah kita rancang akan dapat satu-satu. Tapi ketika Anda hilangkan, Anda rubah fokus Anda, maka itulah yang disebut tidak akan pernah capai impian yang sudah Anda targetkan. Nah, sama dulu halnya kita lihat orang-orang hebat, tapi saya cerita terhadap diri saya sendiri aja ya guys ya. Nah, sama ketika waktu itu di tahun 2008 ya, saya memulai bisnis. Di tahun 2008 juga sudah hit beberapa bisnis di Indonesia. Tapi ya saya tetap istiqomah, ya saya tetap fokus terhadap bisnis saya. Kenapa? Karena saya tidak dengarkan. Teman-teman, ibarat orang tua kita selalu bilang, ya kita punya ladang, kita punya sawah. Dan bayangin, perhatikan petani. Setiap pagi dia harus bangun pagi, ya dia menjaga dari makanan burung supaya burung tidak makan padinya. Dan bayangin, petani harus bangun pagi, dia menyiramin airnya, dia memberi pupuk terhadap tanamannya. Nah, teman-teman, jangan hasil kerjaan kita sudah capek kita menyangkol, berapa lebar lahan sawah yang kita cangkol hari ini, itu letih, itu mengeluarkan tenaga. Dan jangan biarkan benalu-benalu di dalam itu bisa merusak tanaman kita yang sudah kita jaga setiap hari. Halnya itu sama dengan bisnis kita, ya karir kita. Sudah berapa tahun Anda menjalankan bisnis ini? Nah ya, dan Anda sudah mendapatkan hasilnya. Anda sudah jalani 2 bulan, 3 bulan, setahun. Anda hargai perjuangan itu. Karena sukses tidak ada yang instan. Maka prosesnya lanjutin dan jalanin. Kenapa? Ingat, Anda akan kalau disuruh nyangkol lagi, Anda disuruh nyiram tanaman lagi dengan ladang yang sama lebarnya, maka pekerjaan Anda akan juga letih, teman-teman, dan fokus Anda hilang. Maka konsisten saja, karena fokus itu kawannya adalah konsisten. Ya, Anda harus konsisten, baru dikuatkan dengan sebuah komitmen terhadap diri kita masing-masing. Jadi jelas ya, ilmu fokus itu yang terpenting. Anda jangan, walaupun mendengar kanan dan kiri, tapi cukup dengarkan saja, fokusnya tetap ke depan, target impian yang sudah kita setting di awal. Terakhir ya guys ya, pertanyaan yang terakhir, nah, bagaimana memulai bisnis ketika tidak punya modal? Teman-teman, sebagian besar dulu kalau orang berbisnis memang butuh modal ya. Tapi kabar baiknya di abad ini kita berbisnis tanpa modal yang tidak terlalu besar juga bisa ya. Semua bisnis apapun kalau saya bilang tidak ada yang tidak kerja keras dan tidak ada yang tidak tanpa modal ya. Apapun itu, tapi Anda harus siapkan modal. Dan modal bukan hanya uang. Ya, modal itu adalah juga diri Anda, adalah modal Anda. Apa itu? Kepercayaan diri Anda, keyakinan Anda, itu adalah modal utama.
Banyak orang yang punya uang tapi dia juga tidak bisa punya ilmu keyakinan dalam modal keyakinan dia juga tidak berhasil guys. Tapi banyak orang yang punya keyakinan kuat tanpa modal cukup, dia juga berhasil guys. Jadi artinya modal juga harus tetap ada, tapi tanpa modal sama sekali atau dari segi uang atau dari segi modal diri ya wajib ya. Saya pikir saya pribadi pun mengawali karir di tahun 2008 ya, saya juga memulai dengan modal, yaitu ya macam-macam ya. Oh, dulu kan saya punya sepeda motor butut ya, itu dijual jadi modal, itu modal juga. Menjadi garis besar di mana impian di awal yang saya lakukan berdasarkan apa gitu ya. Nah guys, malam hari ini saya akan ceritakan, kadang-kadang kita sebagai anak kita lupa bagaimana perjuangan seorang orang tua kita. Nah, teman-teman, khususnya buat Anda para pelajar, mahasiswa atau entrepreneurship yang baru memulai, Anda jangan lupa teman-teman, Anda harus melihat betapa kuatnya, betapa hebatnya sebuah perjuangan orang tua kita masing-masing. Nah, saya akan ceritakan bagaimana hebatnya seorang orang tua kami, di mana dia bisa menemukan sebuah melakukan ya sebuah impian yang notabene itu tidak masuk akal, tapi terjadi guys. Nah, itulah dasar nanti apa yang saya lakukan terhadap impian di awal. Nah, teman-teman, kebetulan orang tua saya laki-laki ya, kami panggil abah. Nah, beliau berprofesi sebagai jualan roti. Nah, jualan rotinya itu teman-teman itu naik sepeda. Ya, beliau ada sepeda dan di belakangnya itu ada gerobak ya, ada kayak tempat rotinya itu. Nah, beliau lakukan itu pagi. Nah, saya melihat ya, di waktu kecil saya menyaksikan beliau subuh-subuh ya, itu sudah bangun sholat subuh, habis itu beliau susun ya, beliau bersihkan, merapi-rapikan dagangannya, rotinya, dan itu jam 6 orang tua kami sudah keliling keluar untuk jualan roti. Nah, yang secara nalar ya, orang tua kami hanya jualan roti, tapi bayangin guys, anaknya tuh 6, saya itu paling kecil. Nah, dimana beliau melakukan secara sadar bahwasannya sebuah tanggung jawab sebagai orang tua ya, pasti orang tua tidak mau menginginkan anaknya itu seperti dia. Nah, tapi dia punya impian bagaimana pengen membesarkan anaknya dan mendidik anaknya di sekolah. Nah, dan itu dilakukan pulang sore ya, malam kadang pulang malam jualan, dan subuh jualan lagi. Nah, teman-teman, bayangin kami 6 dan semuanya sekolah, dan itu kami rasakan sebagai anak. Kenapa kami sepakat dalam satu keluarga juga kami bahas ya, adik-beradik kami bilang orang tua kita hebat sekali, luar biasa, dan itulah yang menjadi energi kami sampai hari ini kami berkarir membuat yang terbaik. Nah, kenapa tidak anaknya semuanya sekolah guys, dan waktu anaknya itu 6 sekolah ya, orang tua kami itu tidak pernah yang telat sekolah. Kami sering diskusi ya, kami sering diskusi kakak beradik, dan kami tidak pernah mengalami namanya telat waktu sekolah. Padahal 6 yang sekolah, bahkan pada saat itu sudah ada yang kuliah, abang kakak kuliah ya, dan beliau tetap sanggup untuk bayar itu. Secara nalar sering kami dengar tetangga-tetangga kami bilang hebat ya, anaknya 6 semua sekolah, semuanya sarjana, padahal hanya tukang roti. Itulah yang disebut impian, karena kami yakin ya, orang tua kami punya impian yang sangat besar, walaupun pada saat itu mungkin orang tua kita biasanya tidak dibarengi dengan sebuah ilmu kekuatan yang sekarang ini gitu kan, tapi kan namanya orang tua juga punya ilmu yang lebih baik, nah punya kekuatan ya. Nah, akhirnya teman-teman anaknya 6-6-nya itu selesai sekolah pendidikan, semuanya sarjana. Nah, teman-teman, di sini kan kami bisa lihat bahwasanya perjuangan orang tua kami yang luar biasa, dan
saya yakin dan percaya teman-teman juga bisa melihat bagaimana perjuangan orang tua Anda masing-masing. Dan Anda harus buka mata Anda lebar-lebar. Saksikan bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mencari nafkah untuk membesarkan kita sebenarnya. Nah, itulah landasan emosional positif dalam diri kita, di mana kita bisa mencapai sebuah kekuatan untuk mencapai impian di awal. Nah, makanya impian di awal yang selalu nanti saya sampaikan buat teman-teman berdasarkan ini. Nah, impian kita itu harus punya dasar ya. Dan saya pribadi itu sangat mendasar buat saya, dan beliau sangat hebat ya. Dan alhamdulillah beliau sudah 1 tahun lebih ya, orang tua saya laki-laki itu sudah 1 tahun lebih meninggal dunia, dan kami sangat bahagia beliau meninggal dengan baik ya di usia 70 tahun lebih. Nah, dan beliau meninggal dengan kesuksesan yang sangat luar biasa, guys. Ya, kami sebagai anaknya ya, beliau sudah membesarkan kami dengan baik dan mensekolahkan kami dengan baik ya, dan itu adalah kesuksesan yang tidak terbayar harganya, guys. Nah, pesan moral ini saya pengen sampaikan buat teman-teman ya, buat para adik-adikku. Anda jangan lupa melihat bagaimana perjuangan orang tua Anda masing-masing dalam bekerja mencari nafkah rezeki buat kita sebagai anak. Nah, begitulah ya, dan itu menjadikan barometer buat Anda. Anda harus punya cita-cita, settingan impian yang sangat jelas. Nah, makanya hari ini impian yang paling mendasar buat kita sebagai anak ya, itu impian yang paling kuat adalah di mana kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, dengan demikian, maka kalau sudah kita membahagiakan kedua orang tua kita, maka Anda boleh lanjut dengan impian Anda next berikutnya, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tapi yang pertama, saya sarankan Anda bahagiakan dulu kedua orang tua Anda. Walaupun mereka sudah bahagia, tapi mereka akan sangat bahagia ketika menerima uang dari anaknya. Ya, tidak, kita kasih uang itu tidak orang tua itu tidak melihat besar kecilnya ya, tapi pemberian dari seorang anak itu sangat luar biasa, dan mereka sangat bahagia. Ya, saya yang tidak bisa saya lupakan sampai detik ini ya, kalau saya itu kasih uang buat orang tua saya itu, orang tua saya itu ngangkat duitnya itu ke kepalanya, guys. Itu indah banget ya, rasanya berkah gitu ya. Kita selalu didoainya gitu. Nah, ini pesan buat saya, buat teman-teman, sesuai dengan materi malam hari ini di Jejak Kaki Motivation buat kita semua para entrepreneurship leadership. Jadi pandang, buka mata Anda dan buka mata hati Anda, lihat bagaimana perjuangan orang tua Anda dalam mencari nafkah, dan itu adalah barometer buat Anda menentukan impian Anda di awal. Ya, saya sedih juga memang, tapi itulah namanya di dunia. Ya, kita harus terima semuanya, yang penting semuanya baik-baik ya, teman-teman. Nah, baru saya akan jawab bagaimana apa impian saya di awal. Yang pertama sebenarnya sudah terjawab, yaitu membahagiakan kedua orang tua saya. Kebetulan malam ini saya dapat WA langsung nih. Pertanyaannya kayaknya malam ini langsung saya jawab ya. Ada masuk di WhatsApp saya, yaitu pertanyaannya, Pak Ama, kalau boleh tahu impian Pak Ama pertama kali apa? Wah, ini keren. Nah, teman-teman, saya yakin setiap manusia ada memiliki sebuah impian dalam hidupnya. Nah, dan ini pertanyaannya buat saya ya, dan akan saya jawab dan akan saya gambarkan semuanya. Teman-teman, saya pribadi sangat-sangat punya impian ya, tapi impian dalam kutip sebuah proses perubahan hidup itu saya baru ditemukan setelah saya itu di SMP ya, tepat saya di sekolah menengah pertama. Nah, waktu SMP, karena kita udah mulai besar ya, kita sudah mulai bisa berpikir. Nah, teman-teman, saya lahir di suatu desa kecil ya, yang namanya yaitu desa Pulau Banyak. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, desa Pulau Banyak itu apa gitu ya. Ya memang nama desanya Pulau Banyak ya, tapi dia nggak punya pulau banyak-banyak, tapi namanya Pulau Banyak.
Nah, tepatnya usia saya 3 bulan. Nah, itu kedua orang tua saya pindah dari kampung menuju ke Medan. Nah, itu sejarah saya tinggal di kota Medan. Nah, kebetulan saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, abah saya orang Melayu Delhi. Nah, saya kalau manggil orang tua laki-laki namanya abah. Kalau manggil manggil orang tua perempuan namanya mama. Nah, kami 6 bersaudara, guys. Kebetulan saya adalah anak nomor 6, yaitu saya paling kecil. Saya bungsu. Nah, saya bungsu. Nah, dalam perjalanan saya pribadi, karena kami dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ya, semuanya memiliki keterbatasan, tapi alhamdulillah kami itu bahagia ya. Nah, di waktu SMP baru saya menemukan sebuah pola-pola pikir. Nah, bayangin aja guys, SMP itu saya sudah kerja. Ya, dimulai SMP saya mulai kerja. Kenapa? Di situ saya mulai menata pikiran saya harus punya impian. Sederhana pada saat itu saya memiliki impian. Apa itu? Dimana saya harus jauh lebih baik kehidupan saya pribadi. Ya, saya pengen impian saya waktu itu ya pengen menyenangi, membahagiai kedua orang tua saya saja. Nah, itulah impian saya yang di awal. Ya, saya masih ingat banget dimana saya punya keinginan besar sebagai anak untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, di situ di SMP ya saya mulai bekerja. Bayangin guys, kerjaan pertama kali saya di waktu SMP adalah saya itu tukang bakar ikan. Nah, di Medan tuh ada restoran seafood ya. Di situ saya pernah kerja diajak teman saya. Bayangin kerjanya itu jam 6 sore. Jadi ketika pulang sekolah, saya sudah siap-siap, sore-sorenya saya berangkat menuju ke restoran itu. Nah, setelah saya kerja di situ sore, pulangnya tahu nggak guys jam berapa? Pukul 2 malam. Jadi setiap jam 3 malam itu ya, kami ya jalan-jalan, jalan dari restoran ke rumah, jalan kaki. Nah, saya masih ingat waktu itu gaji saya masih sekitar berapa ya? 200 berapa ya? Sekitar 200 ribuan gitulah per bulan ya. Ya, bayangin SMP saya sudah bekerja dan saya di situ pertama kali kerja yaitu tukang motong ikannya. Jadi saya mahir guys kalau motong ikan itu saya mahir karena dari SMP saya sudah motong ikan. Ikan-ikan mahal tuh. Nah, di situ saya mulai motong. Alhamdulillah 1 bulan kerja di situ saya naik jabatan. Apa itu? Tukang bakar ikan. Nah guys, rupanya di situ ada karirnya. Nah, sebagai tukang bakar ikan itu karir yang paling tinggi ternyata daripada tukang potong ikannya ya. Saya baru tahu itu. Nah, karena begitu saya jadi tukang bakar ikan, gaji saya naik. Jadi 300 ribuan setiap bulan. Nah, di situ saya bekerja, guys. Dan saya bayangin ya, habis pulang sekolah sorenya saya berangkat dan pulangnya subuh, pagi bangun kerja, sekolah, sorenya berangkat kerja lagi, pulangnya subuh, pagi saya sekolah lagi. Nah, bayangin kegiatan itu saya lakukan, guys, hanya untuk pengen mencari rezeki, ya uangnya pengen untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, kenapa saya impiannya itu dari pertanyaannya kan tadi impian apa yang pertama Pak Amal lakukan ketika dalam berkarir? Ya, saya sudah memulai memiliki impian. Yang pertama impian saya adalah membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, alhamdulillah setiap saya gajian saya kasih orang tua saya. Wow. Nah, di situ kebahagiaannya. Dan saya ingat pesan orang-orang tua ya yang kita selalu dengar, kalau kita nyenengin kedua orang tua terus ya itu akan baik buat kita sebagai anak ya. Ini pesan juga buat teman-teman, buat seluruh entrepreneur yang baru berkarir dan untuk anak-anak muda yang lagi masih belajar ya, Anda senangin kedua orang tua Anda. Apalagi Anda pengen punya impian di awal ya, saya pikir impian yang paling indah di awal ya tetap membahagiakan kedua orang tua. Nah, di situ saya terus, tapi kebetulan waktu itu saya kerja tidak terlalu lama ya, karena kebetulan gara-gara itu saya pelajaran agak kurang bagus karena pulangnya subuh terus, dan itu kan takut ya pulangnya jam 3 jam 4 subuh, dan itu terlalu resiko di waktu itu usia saya masih SMP.
Nah terus beranjak SMK. Nah di situ saya banyak pekerjaan SMK ya, bayangin guys, saya pernah jadi loper koran, saya pernah jadi eh, apa kerja di pabrik koran, yang lipat koran, saya pernah, sangat pernah. Dan, itu saya jalani. Nah teman-teman, apa fungsinya sebuah impian? Ya itu tadi, impian itu menjadikan sebuah pencapaian kita, apa yang mau kita lakukan itu yang untuk mencapaikan hal itu. Nah ketika impian sudah dapat, maka rubah impian lagi yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah indah teman-teman ketika kita sudah memulainya dari awal dan kita lakukan dengan niat yang baik, maka yakinlah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah terus sambil berjalan yang selanjutnya, saya menemukan sebuah impian yang notabene itu tidak pernah saya pikirkan. Nah impian terbesar saya yang di luar nalar saya ya, tapi saya dan ini menjadi berkesinambungan sampai hari ini, yaitu justru saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang trainer yang motivator muslim internasional ya, tidak pernah bermimpi. Tapi ya itu tadi, sambil berjalan ternyata. Makanya saya bilang yang terpenting hari ini ya, di materi yang kemarin ya, masih ingat kalau yang terpenting kita memulai saja dulu ya, karena kesempurnaan itu nanti datangnya nanti. Nah maka saya menemukan sebuah impian saya terbesar, yaitu di tahun 2008. Nah singkat cerita, di tahun 2008 saya menemukan impian saya terbesar. Apa itu? Yaitu tadi, benar-benar saya sudah memulai di tahun 2008 itu, saya benar-benar punya target ya, target impian saya yang sudah saya poles. Nah kalau waktu kecil atau yang sebelum kita tahu ilmunya kan, caranya ya mungkin hanya sekedar saja guys, ya dapat jalan ya sudah gitu. Nah sekarang di tahun 2008 saya mulai tertata. Apa itu mulai tertata? Ini benar-benar saya tulis impiannya, dan ini saya lakukan atas dasar logika ya, dan masuk akal. Ya, di tahun 2008 saya pengen banget di situ benar-benar merubah penghasilan saya menjadi sekian persen. Di situ betul-betul ada hitungannya. Nah, berapa lama cara kerjanya, jadi terinci dia. Nah, di tahun 2008 saya mulai begitu. Jadi saya pengen punya penghasilan waktu itu di angka 30 juta ya, di tahun 2008. Nah 30 juta, sedangkan kalau kita kerja ya waktu itu saya masih ingat gajinya masih 1 jutaan aja sebulan. Nah berarti saya harus meningkatkan berapa persen dari untuk menyentuh di angka 30 juta. Dan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai di 30 juta itu? Nah itu yang saya bilang, semua harus punya rencana, rincian yang jelas. Jadi kita nggak ngambang dalam sebuah menjalani proses. Nah akhirnya Anda harus pilih bisnis yang memang harus bisa menghasilkan sesuai impian Anda tadi, target Anda tadi. Nah akhirnya saya jalani di tahun 2008 ya. Saya menjalani sebuah pekerjaan yang waktu itu saya pilih atas dasar ini bisa. Saya jalanin guys, dan saya menjalanin sebuah terobosan terbesar waktu itu, sama ya seperti layaknya orang kebanyakan yang memulai dari apa adanya saja ya. Saya yakin dan percaya teman-teman, ketika kita punya pola dan rincian yang jelas, nah ketika untuk mencapai di penghasilan 30 juta per bulan, tidak mungkin saya pergi pagi pulang sore ya, jam 12 saya istirahat makan siang, habis itu sore saya pulang, nggak bisa, tidak akan capai di target 30 juta. Waktu itu apa yang harus dilakukan? Kekuatannya harus lebih kuat, targetnya harus lebih kuat, kerja kerasnya harus lebih kuat guys. Dan itu saya lakukan ya di tahun 2008. Mulai 2008 saya lakukan. Nah, saya berangkat dari rumah pagi itu, saya keliling tes kerja ya, sampai saya tidak tahu tentu arah, laju jauh jarak saya tempuh. Yang terpenting saya harus punya target sekian, harus dapat sekian. Nah dalam satu hari itu saya harus punya target, dapatnya berapa. Dan itu saya lakukan guys di tahun 2008. Dan kalau tidak mencapai target di hari itu yang sudah saya tulis, saya tidak pulang. Itu saya lakukan teman-teman. Kenapa? Karena pakai akal kita juga. Ketika kita punya penghasilan 1 juta lebih per bulan, kita mau 30 juta per bulan, berapa persen yang harus kita lakukan? Nah kalau Anda melakukannya sama dengan penghasilan 1 juta, tidak mungkin Anda bisa capai target itu.
Itu dia. Nah waktu itu saya udah dapat ilmu itu, saya pelajarin, ya memang benar, penghasilan kita mau bertambah tapi kekuatan kerja kita sama, nggak mungkin. Kita harus kuatkan semua gulungannya, dan itu saya lakukan teman-teman. Nah bayangin sampai jam 1 malam, jam 2 malam, ya itu saya belum pulang kalau belum capai target. Nah karena memang ya kalau punya niat baik dan kita punya impian yang jelas dan kerjanya jelas, hitungannya juga jelas, semuanya jadi enjoy teman-teman, sangat enjoy, semuanya sangat enjoy. Nah makanya hari ini teman-teman, ini perlu saya sampaikan supaya teman-teman itu paham. Jadi untuk mengawali sebuah proses itu ya begitu. Saya pulang jam 2, saya pulang jam 3, tapi indah karena semuanya apa yang mau kita capai tadi. Dan alhamdulillah di tahun 2008 di bulan pertama saya tidak sentuh di 30 juta, tapi saya sudah menyentuh di angka 17 juta. Nah, makanya terus saya kuatkan lagi, akhirnya saya sampai bukan 30 juta teman-teman, yaitu sekitar 60 juta per bulan di tahun 2008. Nah disitulah saya sudah menemukan, nah yaitu tadi seperti yang kemarin materi saya sampaikan, kalau Anda sudah tahu caranya, ini perkara cara kalau hidup ini. Kalau Anda sudah tahu caranya, udah gampang. Anda pengen buat teh, nah kalau Anda tahu cara buat teh ya mudah gitu sebenarnya. Anda pengen bolu nih, nah Anda harus tahu cara buat bolu, cara buat bolu yang enak, karena banyak bolu yang nggak enak, itu caranya salah. Nah ini sekarang caranya saja. Kalau Anda pengen meningkatkan penghasilan Anda terhadap itu bagian dari impian Anda, maka lakukan itu guys, lakukan. Karena itu saya lakukan di tahun 2008, caranya begini. Nah akhirnya setelah saya menemukan sebuah jati diri, disitulah terbentuk talenta saya, dan disitu saya mulai menjadi pembicaraan topik, di mana saya dari seorang anak tukang roti, ya karena abah saya dulu tukang roti ya guys, naik sepeda keliling ya. Dan disitu hidup saya berubah, dan disitulah baru saya sekarang sudah punya pola. Sampai hari ini saya punya pola, saya punya cara. Karena itu tadi ya, ibarat mancing, kalau Anda tidak punya cara dalam memancing benar, maka sampai kiamat kita nggak bisa dapat ikan, karena ada caranya. Itu penting ini ya. Nah disitulah cara kita untuk menemukan itu, dan alhamdulillah satu persatu impian saya dapat guys ya. Di tahun 2008 saya sudah bisa beli mobil, ya walaupun mobil tidak mewah, tapi paling tidak saya sudah punya mobil tahun 2008. Nah, saya sudah bisa bangun rumah orang tua saya. Nah, bayangin ya, karena kami waktu itu orang tua kami kan kontrak rumah guys, belum punya rumah. Nah, akhirnya semua impian yang sebagai anak saya lakukan yang terbaik buat keluarga saya dan keluarga saya. Nah teman-teman, ini penting menjadi inspirasi buat kita semua, pentingnya impian. Dan pertanyaan tadi sudah saya jawab ya, bahwasanya impian pertama saya dalam kehidupan saya adalah bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua saya. Itu adalah impian saya. Nah, setelah itu saya berjalan terus, berjalan ke kehidupan. Akhirnya saya menemukan sebuah impian, dan sekaligus saya menemukan cara bagaimana untuk bisa mencapai impian saya selanjutnya. Teman-teman, mulailah setting impian Anda dari awal ya. Karena impian sangat penting buat kita, sehingga kita keluar rumah tahu tujuan hidup kita. Dengan impiannya dulu ya, sesuaikan dengan apa yang mau Anda kerjakan. Contoh, kan banyak orang stres di luar sana dong. Ya, kalau dalam seminar saya selalu katakan banyak orang stres. Kenapa? Dia impiannya mau mewah tapi kerjanya gak berubah ya kan. Dia mau pengen punya rumah mewah, tapi dia tetap kerja yang gajinya sekitar 2 juta 3 juta. Semua ada caranya. Nah, jadi impian yang jelas adalah sesuaikan dengan penghasilan Anda, maka baru tentu impian di abad ini. Jangan buru-buru ya guys ya, karena kasihan kita dan keluarga kita. Jadi jelas saja lakukan dengan cara yang benar. Oke. Nah teman-teman, izinkan malam hari ini juga saya pengen cerita berkaitan dengan sebuah pencapaian impian ya. Nah kita lanjut. Saya pengen malam hari ini, dalam kesempatan malam hari ini, saya pengen mengupas sebuah materi air ya.
Nah, kenapa? Karena untuk mencapai impian itu sebenarnya saya menggunakan konsep air. Kok air? Ya, air guys. Yang pertama begini, apapun ceritanya kita paham di dalam tubuh kita mengandung kekuatan air. Ya, apalagi di wajah kita ini mengandung kekuatan air guys. Apalagi seorang wanita itu nampak banget ya kekuatan airnya terdapat di dalam wajahnya. Contoh, teman-teman praktekkan besok ya. Coba Anda lihat seorang wanita nanti dan tiba-tiba Anda sampaikan dengan wanita itu, "Hei, cewek, kamu kok jelek banget." Pasti wajahnya berubah, guys. Wajahnya berubah, ya kan? Nah, yang berubah itu kan sebenarnya kekuatan energi air dia. Nah, sedangkan kalau kita bilang, "Hai cewek, lu cantik banget." Nah, wajahnya pun pasti berubah, kemerah-merahan. Ya kan, karena wanita paling gak suka dengan satu kata ketika dibilang jelek. Ya guys, nah jadi belajar dengan air artinya apa? Mulai Anda membidik sebuah tantangan dalam mencapai impian tadi ya, apalagi Anda berbisnisnya, berkarirnya dengan jasa ya, dengan service Anda lakukan dengan kata-kata yang indah dan jaga mood air dalam diri kita. Nah, yang kedua, belajar dengan air yaitu dalam proses perjalanannya. Ini saya lakukan juga guys dalam kehidupan saya. Apa itu? Biarkan air itu mengalir ke bawah. Karena sampai kapanpun air tetap jalannya ke bawah kok. Ya, kecuali memang udah berubah dunia ini ya, baru air. Nah, sampai kapanpun Anda keliling dunia pun lihat air, dia akan selalu mengalir dan dia mengalir kepada di sisi yang paling bawah. Di mana yang paling bawah dia akan mengalir terus guys. Nah, air itu indahnya adalah dia selalu pinter cari jalan. Dia pinter banget cari jalan. Nah, saya suka guys pakai ilmu itu. Kenapa? Anda lihat saja guys, air mau dibuang kemanapun dan mengalir kemanapun, ketika dia dibatasin pun, ketika ketika dia dihambat dengan sebuah batu besar yang notabene batu itu keras, tapi air pinter guys, dia pasti belok dan dia akan belok kalau nggak kanan dan kiri ya, sesuai dengan yang paling bawah, dan dia akan terus mengalir teman-teman ya. Dan itu bisa dipakai dalam perjalanan hidup kita. Hmm, ya kan? Ntar guys, haus minum. Nah, ternyata prinsip air ini ketika kita praktekkan di lapangan bagus. Dan ini buat teman-teman yang ya para baru mengawali sebuah karir, ini penting. Jalani aja, biar dia mengalir dengan sendiri. Dan ingat guys, air itu jangan dipaksa dia belok. Ya, jangan Anda paksa dia belok kiri. Dan Anda jangan paksa dia belok kanan, nggak baik, nggak bisa guys. Karena air punya metode sendiri untuk belok. Ya. Nah, airnya jangan diajarin, jangan diajarin guys. Ya, bayangin batu sekeras apapun, ya, ketika ditetesin air, oke, satu hari nggak ada masalah. Tapi dengan terus dia konsisten, batu tuh berlubang guys, bolong. Nah, itu teori air. Dan dalam perjalanan pun seperti saya bilang, apapun hambatannya, air itu pinter, dia mau belok kemana, dan dia selalu mengalir guys. Nah, itu saya lakukan. Jadi apa? Jadi tantangan-tantangan dalam perjalanan karir kita, biarkan saja, biar dia mengalir seperti air. Dan jangan paksakan air itu mau belok kemanapun. Nah, selanjutnya teori air ini juga bagus ya. Karena di dalam diri kita, ketika kita tidak bisa ya, banyak orang bilang ketika kita belajar dengan air di dalam gelas gitu ibaratnya kan, air di dalam gelas ya, ketika kita pengen belajar untuk mencapai impian, ya usahakan air yang di dalam gelas ini dikosongkan katanya. Ya memang benar, kita harus makna dari kosongkan air dalam gelas itu adalah bahwasanya kita harus jangan membawa ego kita, kesombongan kita ya, kekuatan kita, karena itu tidak akan bisa membuat Anda untuk mencapai impian Anda. Maka selalu pesan-pesan guru kan banyak ya, di kata-kata bahwasanya kosongkan gelas Anda, kosongkan gelas Anda. Maknanya adalah bahwasanya kita harus benar-benar mau belajar. Karena ketika kita tidak merasa bodoh, mana mungkin Anda bisa belajar. Ya, karena hanya kita merasa tidak tahu, kita merasa bodoh saja. Dengan begitu kita mau belajar. Tapi ketika Anda merasa pintar, mau guru dari langit pun turun, Anda nggak akan dapat ilmunya.
Kenapa? Karena Anda udah merasa pinter. Nah, kalau sudah merasa pinter, kita nggak bisa masuk ilmu dari mana saja. Nah, ini penting ya buat teman-teman di awal-awal ya, karena dalam perjalanan karir kita metode-metode seperti inilah yang paling diperlukan dari seorang entrepreneur. Eh, Apalagi kita baru memulai dalam sebuah karir. Nah, ini penting ya. Nah, teman-teman, saya pikir ini saja ya. Dan saya pastikan dalam karir saya bisa memulai, saya menemukan jati diri saya itu di tahun 2008 ya teman-teman. Dan saya memulai mendirikan AMA Manajemen Motivator itu di tahun 2009. Di tahun 2009 saya dirikan AMA Manajemen Motivator. Nah, kenapa? Karena saya sudah menemukan talenta dalam diri saya. Nah, talenta itu nanti teman-teman jalani dulu ya, baru temukan sebuah talenta. Nah, baru kita belajar lagi. Banyaklah pokoknya ya, banyak banget materi-materi yang nanti bagian dalam hidup kita. Yang notabene Anda yang terpenting, Anda harus coba dulu, jalani dulu ya, dan mulai terincikan sebuah impian dalam hidup Anda. Dan dalam perjalanannya Anda pakai metode air dan biarkan dia mengalir tanpa halangan dan hambatan. Nah, teman-teman, ya akhirnya ini dulu yang bisa saya sampaikan di malam yang bahagia ini ya. Pengennya sih pengen ngobrol terus ya tapi ya saya juga harus istirahat ya, karena sudah jam 11 guys, nggak terasa udah jam 11 ya. Nah, teman-teman, terima kasih, dan pastikan Anda jangan segan-segan ya, karena saya membangun ini untuk wadah kita saling belajar, saling mengingatin ya, supaya generasi muda Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, tanpa embel-embel yang lain, sehingga kita betul-betul bisa belajar benar ya, dengan memulai dengan semua yang benar. Terima kasih. Sampai ketemu di jejak kaki berikutnya di channel YouTube The King KNBB. Ahoy, dadah.